beberapa bagian yang menyarankan sebaiknya dikontrol oleh KPI. Kita ingin mendukung, bukan soal setuju nggak setuju, kita lihat dulu pasal-pasalnya. Ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 pasal 4. Halo, selamat malam pemirsa. Revisi Undang-Undang Penyiaran mendapat sorotan tajam karena sejumlah pasal karet yang membuat kebebasan pers menjadi terancam. Revisi ini dikhawatirkan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam media yang berujung menjadi ancaman bagi fondasi berdemokrasi. Mengapa begitu besar penolakan dari insan pers dan juga masyarakat di saat sebenarnya DPR juga masih membuka diri terhadap masukan dan juga menyatakan masih ada ruang untuk perubahan. Inilah Panggung Demokrasi, pers dibungkam, demokrasi terancam. Bersama saya, Afiani Malik. Jagat pers dibuat tercengang dengan beredarnya draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang memuat sejumlah pasal kontroversi yang dikhawatirkan akan memberangus kemerdekaan pers, bahkan mengancam kerja-kerja jurnalis dan insan pers di tanah air. Kalau sampai fungsi pers, hasil-hasil investigasinya ketika disalurkan melalui penyiaran dan dianggap itu melanggar, dibredel. Apa yang dirasakan? Itu karena kami rezimnya tidak ada beredar. Bahkan Dewan Pers itu membuat aturan kan di kode etik jurnalistik. Tidak ada berita yang boleh dicabut. Di take down itu nggak boleh. Setelah ramai mendapat kecaman dari kalangan pers, Komisi 1 DPR mengklaim tidak ada niatan dari pemerintah atau DPR untuk memberangus kebebasan pers melalui revisi Undang-Undang Penyiaran. Ada niat sedikit pun baik dari pemerintah hari ini di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ataupun pemerintahan nantinya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan juga DPR akan memberangus hak-hak masyarakat dan kebebasan untuk menyampaikan pandangan, pendapat, apalagi informasi kepada masyarakat. Sekurangnya ada 4 pasal dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengancam kebebasan jurnalistik dan berpotensi membungkam daya kritis pers. Namun pemerintah berkilah pembaharuan Undang-Undang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR justru untuk menyesuaikan semangat pers di tanah air. Memang kalau dari semangatnya Undang-Undang Penyiaran itu memang perlu ada penyesuaian karena sudah hampir 20 tahun lebih kan. Begitu. Ada beberapa klausul yang harus disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Tapi yang pasti kita ingin mendukung prinsip-prinsip kemerdekaan pers dan mewujudkan jurnalisme yang berkualitas di Indonesia. Revisi Undang-Undang Penyiaran sebenarnya sudah melewati jalan panjang, bahkan sudah digagas sejak tahun 2012 silam. Kini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tersebut masuk ke prolegnas dan ditargetkan akan rampung di akhir masa jabatan DPR tahun ini. Munculnya penolakan terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran patut menjadi peringatan keras. Jangan sampai pengesahan Undang-Undang Penyiaran justru akan dimanfaatkan oleh penguasa untuk mengekang kebebasan pers dan bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Jika hal tersebut terjadi, bukan tidak mungkin demokrasi terancam semakin suram. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama saya di studio anggota Dewan Pers Tri Agung Kristanto. Mas Tra, halo, selamat malam. Malam, Afi. Terima kasih sudah hadir di Panggung Demokrasi. Dan berikutnya juga ada aktivis HAM, Mas Haris Azhar. Halo Mas Haris Azhar, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga pengamat politik Effendi Ghazali. Bang Ege, halo, selamat malam. Malam.
Bergabung dari luar studio, pemirsa lewat sambungan Zoom ada anggota Komisi 1 DPR Bobi Adityo Rizaldi. Halo Pak Bobi, selamat malam. Halo Mbak Ya. Oviani, Mas Baik. Effendi, Mas Haris. Baik, terima kasih Halo, Pak Bobi sudah bergabung. Kita langsung akan mulai membahas lebih jauh. Sejauh ini saya akan tanya ke Pak Bobi dulu yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Setelah mendengar banyak masukan, bahkan mungkin penolakan ya Pak Bobi, bisa dijelaskan lebih jauh apa sih sebenarnya urgensi dari melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran yang dikatakan akan dikejar sampai September? Bagaimana penjelasan Anda? Ya, terima kasih Mbak Aviani. Tentunya kita juga apresiasi ya kepada rekan-rekan media dan juga publik atas masukannya. Tentunya ini adalah semangat untuk segera menyelesaikan Undang-Undang Penyiaran yang memang sudah dari tahun 2002 ini perlu direvisi karena amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut harus mengatur mengenai adanya digitalisasi. Dan digitalisasi itu adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah sumber daya alam yang harus dikelola sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 45. Kami terima kasih karena dengan adanya respon ini mungkin harus diperbaiki legal draftingnya. Karena dengan semangat yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya juga sebelumnya bahwa sama sekali tidak ada maksud untuk pembungkaman pers ataupun yang disampaikan adanya mengancam demokrasi itu harusnya tidak ada. Karena dari argumen itu sudah disampaikan pasal-pasal tersebut seperti misalkan banyak yang menilai akan adanya pembungkaman melalui pelarangan jurnalistik investigasi. Nah sebenarnya yang ingin dimaksudkan di dalam undang-undang itu adalah penayangan jurnalistik investigasi yang eksklusif. Nah ini yang maksudnya ditekankan itu adalah eksklusivitasnya. Jadi Bukan maksudnya eksklusivitas ya? itu karena di dalam media itu jangan sampai ada satu kasus dibahas di ruang publik yang ada sifatnya adalah pandangan, pendapat itu tidak bisa dibahas oleh lembaga penyiaran yang lain. Itu intinya. Jadi bukan melarang jurnalistik investigasi. Kenapa tidak, karena jurnalistik tidak boleh investigasi juga di dalam dimiliki oleh peraturan pers, P3SPS itu sudah diatur juga. Yang dilarang itu adalah eksklusivitasnya. Nah, lantas yang dikatakan bahwa adanya tumpang tindih antara pengawasan. Ya sebenarnya kita hanya meneruskan saja, maksudnya dari tahun 99 ada Undang-Undang Pers, tahun 2002 ada Undang-Undang Penyiaran, bahwa segala sesuatu di dalam penyiaran ini itu adalah pengawasnya ada KPI. Nah, lembaga penyiaran itu kan tidak badan pers, bukan badan pers. Sedangkan Undang-Undang Pers itu kan dia mengatur insan pers dan bentuk usaha yang berbadan pers. Nah, ini yang maksudnya justru kita ingin mengadopsi kode etik jurnalistik yang di non penyiaran yang diatur oleh Dewan Pers ini diadopsi oleh lembaga penyiaran melalui P3SPS-nya. Karena sanksi-sanksi yang ada muatan jurnalistiknya di dalam penyiaran itu dalam beberapa sanksi-sanksi itu KPI itu justru berkonsultasi kepada Dewan Pers. Nah inilah yang kita ingin membuat jembatannya bahwa kode-kode etik jurnalistik yang di dalam non penyiaran itu diadopsi di dalam sektor di penyiaran ini. Nah, ini akan lebih maju lagi bahwa selama ini di tahun 99 dan tahun 2002 itu kita kan belum pernah mengenal yang namanya OTT, namanya over the top. Dia itu kegiatannya penyiaran tapi frekuensinya itu bukan di frekuensi siar, dia di frekuensi telekomunikasi. Baik frekuensi siar apapun frekuensi telekomunikasi itu adalah sumber daya alam yang diatur oleh dua undang-undang yang berbeda. Nah inilah justru kita ingin adanya konektivitas antara Dewan Pers dengan KPI untuk mengatur bagaimana kita mengadopsi kode-kode jurnalistik ini masuk di dalam diaplikasikan di dalam kegiatan penyiaran. Karena kode jurnalistik itu ada kode jurnalistik penyiaran dan jurnalistik non penyiaran. Kalau kenapa lembaga yang mengawasinya berbeda? Ya kita hanya meneruskan dari undang-undang yang sebelumnya. Itu tadi, kalau yang namanya pers, itu ada Dewan Pers, ada Undang-Undang Pers. Nah memang baiknya, sebenarnya idealnya Undang-Undang Penyiaran itu langsung juga merevisi Undang-Undang Pers dan juga Undang-Undang Telekomunikasi. Karena bentuk-bentuk format penyiaran itu sudah sangat berbeda dengan waktu untuk ini diundang-undangkan.
Baik, itu kira-kira. baik, Pak Bobi. Jadi semoga Saya minta, nah, ini semangat sepertinya yang dituangkan baik. dalam legal drafting yang kelihatannya banyak yang mispersepsi, ini mungkin bisa diperbaiki lagi. Baik, kita dalam dengarkan apa nanti, mungkin mispersepsi dan aspirasi juga masukan ya publik. ketika kemudian kita membahas ini. Bang Ege langsung mau menjawab. Mas Bobi yang tersenyum dan seperti banyak menguasai masalah ini. Iya. Pertanyaan pertama, ini betul-betul dari DPR ya inisiatifnya ya? Boleh tahu dari PDIP, Golkar, Fraksi Nasdem, mana gitu yang PAN, mengajukan? atau siapa gitu kan? Menarik loh untuk tahu di tengah era transisi ini gitu ya, langsung mulai naik lagi. Ini mulainya dari DPR, jangan-jangan bilang oh enggak dari pemerintah gitu. Tapi kita dengar tadi dari DPR, lalu DPR yang mana nih? PDIP, Golkar, PAN, Nasdem, atau PKS, atau siapa, atau bersama-sama semuanya. Oke, Mas Effendi, jadi inilah indahnya kalau inisiatif dengan usulan pemerintah. Jadi kalau namanya inisiatif DPR itu harus bulat seluruh fraksi. Jadi baru bisa menjadi inisiatif DPR. Nah, undang-undang ini kan sebenarnya sudah masuk di tahun sebelum periode 2019-2024. Tapi dulu hanya karena ada satu pasal antara Balik dengan Komisi 1 ini tidak lanjut diparipurnakan. Nah sekarang ini kan ada kebutuhan karena Undang-Undang Ciptaker itu mengejawantahkan ini harus direvisi karena ada digitalisasi. Digital itu frekuensi siar yang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola. Nah ini peraturan turunannya kan belum ada. Pak Bobi, inisiatifnya berarti dari DPR atau pemerintah nih biar clear? Pak Bobi? DPR dan DPR itu bulat seluruh fraksi. Karena sudah kalau tidak bulat seluruh tidak bisa fraksi. Seluruh fraksi ya? jadi Bang Ege. inisiatif. Karena usulan DPR. Oke, usulan DPR. Kenapa itu jadi penting, Bang Ege? Oh penting sekali karena menurut kita ini kalau disebut seluruh fraksi sudah setuju, menurut saya ada persoalan serius, terutama karena saya yakin teman-teman di DPR ini kan tadi sudah menyebut digitalisasi, Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain. Begitu masuk kata eksklusif saja, yang dilarang di pasal 50B C ayat 2 itu langsung bertentangan dengan semua dasar ilmu komunikasi. Kalau kita sekolah di UI, Cornell University, Columbia University, semakin eksklusif investigasi jurnalisme investigatif tersebut, semakin tinggi nilainya. Semakin prestisius untuk media dan persnya. Oke. Lulusnya cum laude. Jadi Anda merasa ini justru salah kaprah nih. Kenapa kemudian eksklusivitasnya yang dibatasi? Maksud saya masa seluruh DPR yang ini sama-sama keliru berjemaah gitu ya. Iya. Untuk mengatakan yang eksklusif malah yang dilarang. Yang dilarang. Padahal eksklusif itu tanya aja kepada semua orang yang belajar ilmu komunikasi dasar, jurnalistik ya. Itu nilai yang paling tinggi. Oke, jadi salah catatan satu masukan dari Mas justru jangan eksklusifnya yang dilarang. Iya. Mas Tra, dari Dewan Pers. Dari penjelasan Mas Bobi maupun kemudian dari kita mendengarkan penjelasan di beberapa anggota DPR Komisi 1 yang lainnya, saya melihat bahwa nampaknya anggota DPR, wakil rakyat kita ini bingung gitu. Membedakan antara lembaga penyiaran itu kayak apa gitu. Padahal lembaga penyiaran itu kan ada dua. Kan ada lembaga penyiaran yang dia menayangkan hanya produk-produk penyiaran dalam tanda petik ANSI. Dan ada juga yang lembaga penyiaran yang punya produk-produk jurnalistik. Seperti Metro TV misalnya. Jadi dan kebingungan itu, saya nyebutnya kebingungan itu, terlihat ketika dalam menyusun draft atau rancangan undang-undang penyiaran, revisi undang-undang penyiaran ini, karena misalnya kalau dalam undang-undang sebelumnya, di undang-undang penyiaran sebelumnya, jelas di situ disebutkan ada konsiderannya menyangkut undang-undang pers, undang-undang 40 tahun 1999. Tapi dalam RUU revisi ini itu tidak dimasukkan. Artinya DPR, kalau ini disebut sebagai inisiatif DPR, mau memisahkan betul lembaga penyiaran itu tidak ada yang menghasilkan produk jurnalistik semestinya gitu. Padahal kan tidak. Lembaga penyiaran banyak juga yang menghasilkan produk jurnalistik. Dan saya setuju dengan Mas Effendi bahwa mestinya ya justru eksklusif itulah yang dikejar. Yang mahal ya, tanda kutip ya. Karena bahkan banyak lembaga yang mesti membiayai lembaga-lembaga pers untuk melakukan investigasi yang eksklusif dan kemudian bisa mempengaruhi kebijakan publik. Karena itulah fungsi pers. Gitu. Jadi fungsi-fungsi ini nampaknya kemudian fungsi pers
saya nggak tahu apakah ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan dari kalangan anggota dewan terhadap fungsi pers kita hari ini yang semestinya bisa membantu mereka bekerja. Kinerja mereka. Iya, Oke. karena justru akan memberikan banyak masukan kalau itu eksklusif juga kan. Itu akan memberikan kontrol. Jangan lupa bahwa pers itu punya fungsi kontrol publik. Dan itulah pilar keempat demokrasi. Karena itu kalau ketika kemudian lembaga penyiaran yang juga memproduksi produk-produk jurnalistik yang harusnya juga eksklusif juga, kemudian tidak boleh masuk ke sini, ya apa jadinya dengan lembaga penyiaran kita? Oke, baik. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk Pak Bobi menjawab dan menjelaskan justru awalnya yang mungkin ribut adalah tidak bisa melakukan hasil peliputan investigasi, tapi ternyata yang ditekankan bukan investigasinya, tapi justru eksklusivitasnya. Bisa Anda jelaskan Pak Bobi lebih jauh, mungkin menanggapi juga Bang Ege dan Mas Tra? Iya, terima kasih Mbak Afiani. Terus terang saya juga tambah bingung juga nih kalau begini. Jadi sebenarnya saya tambah bingung juga. Jadi maksudnya eksklusivitas itu begini. Dalam beberapa statistik ada pemberian sanksi oleh KPI setelah berkonsultasi dengan Dewan Pers. Itu dalam jurnalistik investigasi itu ada 3 hal yang penting kalau tidak salah. Saya lupa lah detailnya itu ya. Antara memperoleh informasi, mengolah informasi, dan mempresentasikannya. Nah kayak contoh ada tayangan kriminal apa itu di salah satu stasiun TV swasta. Mengumpulkannya dia sudah sesuai. Bahwa walaupun dia pakai kamera tapi di blur mukanya. Pokoknya sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik. Tetapi dalam presentasinya itu dianggap tidak berimbang. Karena lebih menekankan pada hal tertentu yang ini bisa mempengaruhi opini. Dan jangan sampai hanya media ini saja yang menayangkan. Jadi eksklusif itu maksudnya dalam kasus yang sama kalau media lain ingin mengangkat itu juga diperbolehkan. Nah itu salah satu contoh contohnya namanya eksklusivitas. Jadi nggak ada urusan soal membatasi kontennya. Dan sekali lagi di lembaga penyiaran ini bukan sensor. Sensor itu dia ada di film yang di lembaga yang menayangkan film itu undang-undangnya beda. Kalau penyiaran itu kan setelah selesai disiarkan baru ada norma-norma yang berkembang dalam publik. Makanya KPI itu kan sama dengan Dewan Pers, itu dipilih dari elemen publik. Nah jadi ini mungkin kalau saya lihat sih dari argumen-argumen tersebut, ini mungkin legal drafting kita yang perlu mungkin sama-sama bisa memiliki interpretasi yang sama. Jadi kan kalau kita lihat kan, oh ini kalau dikaidahkan sepotong, wah ini membuka kebebasan pers. Kalau itu pasti saya ini baru satu segmen aja, Mas Bobi udah bingung mendengar penjelasan langsung saya nih. Baik, Mas Bobi kita harus jeda dulu, nanti juga bergabung usai jeda. Menkominfo Budi Ari akan bergabung bersama kami usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Panggung Demokrasi. Ya, baik pemirsa kami lanjutkan dan sudah bergabung bersama kami ada Menkominfo Pak Budi Ari Setiadi. Pak Budi, selamat malam. Anda bergabung bersama kami via sambungan telepon. Terima kasih sudah bergabung. Baik, saya minta tanggapan Anda terlebih dahulu. Ini banyak sekali penolakan, masukan, saran, dan tadi kita membahas soal ternyata yang dititik beratkan bukan soal misalnya hasil jurnalistik liputan investigasi, tapi soal eksklusivitasnya. Anda juga sebagai mantan, mungkin masih jadi wartawan Pak Budi. Bagaimana positioning Anda dalam draft revisi Undang-Undang RUU Penyiaran ini? Tanggapan Anda Pak? Jadi saya jelaskan dulu posisinya ya. Yang pertama, hingga saat ini kami Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia belum mendapat draft resmi. Jadi kita ini membahas sesuatu yang belum resmi sifatnya. Oke. Yang kedua, pemerintah menjamin kemerdekaan pers dan bersuara. Karena itu amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Nah karena itu menurut saya begini, kita juga paham bahwa ada kerisauan di masyarakat tentang berbagai fenomena mutakhir karena akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi digital. Perkembangan terkini memang membuat partisipasi masyarakat lewat ruang digital ini semakin
masif, termasuk menghasilkan produk-produk yang bisa dikategorikan pada masanya. Ya. Itu sebagai produk jurnalistik, citizen jurnalisme misalnya. Jadi masyarakat aja bisa melakukan investigasi viral. Banyak kasus-kasus itu munculnya dari sosial media. Apakah, pertanyaan kita kan sekarang begini, nanti kita harus lebih tajam lagi diskusi dengan semua pihak pemangku kepentingan untuk membuat ini menjadi semakin terang. Karena memang disrupsinya ini kan teknologi. Mana yang dulu definisi penyiaran cuma radio dan TV. Sekarang penyiaran lewat kanal media yang lain, lewat sosial media, lewat streaming dan sebagainya. Memang kita semangatnya adalah undang-undang ini kan undang-undang yang sudah 22 tahun, yang ketika dibuat memang belum meraba mengenai kemajuan teknologi digital ini. Tapi yang pasti begini loh, kita harus melindungi kemerdekaan pers dan hak warga masyarakat untuk bersuara. Karena itu esensi demokrasi. Partisipasi menjadi penting, begitu loh. Baik, saya minta tanggapan Mas Haris. Ini belum juga komentar lebih jauh. Ini sebenarnya kalau mendengar penjelasan dari Menkominfo, kemudian dari Komisi 1, yang sebenarnya memang ternyata ada pihak insan-insan pers yang mengendus bahwa sebenarnya ada pasal-pasal karet yang bisa berpotensi mengancam kebebasan pers, atau ini soal komunikasi dan sosialisasi yang belum nyampe aja? Baik, pertama begini. Tadi saya mau menggarisbawahi pernyataan Pak Menteri bahwa pihak pemerintah pun belum menerima draftnya. Ya. Artinya secara teknikalitis penyusunan legislasi ini masih bermasalah. Lalu kalau mau dikebut bulan September harus selesai, menurut saya itu terlalu mengangkangi akal sehatnya publik, terutama teman-teman jurnalis, yang saya pikir teman-teman jurnalis ini bekerja bukan di alam bawah sadar. Teman-teman jurnalis ini adalah orang-orang yang bekerja dengan sebuah perencanaan yang sangat baik sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, masih soal legislasi. Kalau memang ini mau dikaitkan dengan Undang-Undang Ciptaker, yang dilihat di situ kan soal potensi digitalisasinya. Iya. Justru menurut saya, negara, pemerintah terutama, diuntungkan dengan peran sertanya teman-teman jurnalis yang melakukan pendalaman yang kita sebut sebagai jurnalisme investigasi. Karena ada banyak ketidakmampuan, ketidaksiapan, atau kita bisa pilih diksi yang lain, bagi pemerintah untuk mengangkat masalah-masalah tersebut. Ya. Kita lihat bagaimana kerusakan hutan, bagaimana kerusakan sumber daya alam, bagaimana kecurangan ini dan itu yang diangkat oleh banyak teman-teman jurnalis. Dan itu kerusakan air yang di Bali itu. Di Bali berkumpul sedunia, tapi Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat mengalami banjir yang luar biasa. Ya kan? Nah, siapa yang memberitakan itu? Siapa yang menyediakan informasi untuk publik, berbagi solidaritas dan empati terhadap duka yang terjadi? Itu kan teman-teman jurnalis lewat institusi penyiaran mereka. Jadi menurut saya kontribusi, saya pikir kalau dibilang pilar keempat demokrasi jurnalis, udah nggak pilar lagi. Hari ini sebetulnya teman-teman jurnalis itu sudah menyediakan rumah, gudang, lapangan, dan beribuan tiang yang dinikmati oleh masyarakat. Bahwa ada 1, 2, 10, 100 kesalahan, kecurangan, ketidaksengajaan atau kesengajaan yang dilakukan oleh jurnalis, saya pikir buka datanya Dewan Pers. Ya. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa dari sisi hak asasi manusia, teman-teman jurnalis itu dia menjadi penyangga, pekerja, penyedia yang mencari informasi dan menyebarkan informasi tersebut. Saya ingin masuk ke soal eksklusivitas jurnalisme investigasi. Ada banyak situasinya hari ini begini, Mbak Afiani. Siapa yang ingin bekerja, melakukan pendalaman, itu teman-teman jurnalis saya ingatkan sekali lagi. Dan saya sebagai orang yang kerja di bidang hukum, di bidang advokasi, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita justru terbantukan. Bukan hanya pada satu eksklusivitas, tetapi pada rentetan eksklusivitas yang menggambarkan pola. Situasi, ya.
sebetulnya kita ini sedang ada dalam situasi apa? 5 tahun, 10 tahun, atau ini kita bisa gunakan sebagai cara untuk melihat ke depan. Ya. Nah, jadi ini bukan sekedar status hak mencari dan menyebarkan informasi yang dimiliki oleh para jurnalis. Kita merasakan konkret. Konkret yang kedua saya ingin sampaikan. Oke. Bahwa justru situasinya aneh kalau kewenangan bekerjanya teman-teman jurnalis mau diamputasi. Data, serangan fisik, serangan hukum, ya, serangan pribadi. Temannya Mbak Afiani kemarin curhat di sosmednya tentang kampanye yang buruk kepada salah satu pembawa acara itu. Itu meluas. Dan tren di Asia Pasifik meluas. Gitu. Justru seharusnya negara itu, DPR, yang mewakili rakyat, yang rakyatnya dijadikan narasumber oleh para jurnalis, harusnya datang dong buru-buru mengkonsolidasikan kewenangannya untuk menyediakan sebuah produk legislasi untuk menjaga keamanan bekerjanya si para jurnalis. Oke, Ke baik. depan, terakhir nih, di poin ini saya ingin mengatakan, kalau pasal-pasal yang kita diskusikan ini makin jadi, terutama soal larangan eksklusivitas jurnalisme investigasi, mereka bukan hanya berpotensi ditutup, di shutdown, tetapi bisa ada semacam serangan yang lebih membabi buta kepada para jurnalis. Orang-orang yang akan menyerang itu kelompok-kelompok atau institusi negara nanti yang akan membatasi mereka akan bilang kamu sudah ilegal. Dan serangan situasi buruk terhadap para jurnalis bukan tidak mungkin akan meningkat angkanya. Karena sudah Di ada setiap undang-undang. angka Karena itu ada payung hukumnya. Tapi saya ingin mengatakan dari Baik. sisi hak asasi manusia, dari sisi peristiwa, setiap angka itu merepresentasikan luka dan duka yang sangat buruk. Baik. Sebelum Bang Ege dan Mas menambahkan, saya minta tanggapan dari Pak Menteri terlebih dahulu. Silakan Anda menanggapi soal tadi yang disampaikan oleh Mas Haris Azhar, Pak Budiari. Tadi kan saya sudah sampaikan prinsip dasarnya kita itu harus melindungi kemerdekaan pers dan kebebasan masyarakat untuk bersuara. Karena itu kan esensi dari demokrasi, di mana partisipasi publik, partisipasi masyarakat harus terus kita kembangkan sehingga kita bisa mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Ya. Memang ada kemajuan teknologi yang memang membuat banyak hal menjadi sumir yang perlu kita diskusikan. Apakah ini ranah penyiaran? Tapi prinsip-prinsip tadi soal penayangan investigasi jurnalisme. Ya semua jurnalis yang berkualitas ya harus investigasi. Karena kita juga kan punya concern untuk menumbuhkan jurnalisme yang berkualitas. Di mana jurnalisme yang berkualitas itu hasil produk investigasi, pendalaman. Ya, Begitu. soal potensi-potensinya tanggapan Anda, tadi dijelaskan ada potensi membungkam, lalu termasuk juga keselamatan saat jurnalis tengah bekerja mencari informasi eksklusif itu juga menjadi perhatian dari insan pers dan juga banyak pihak. Bagaimana Anda melihat itu? Apakah kemudian memang ada justru jaminan untuk pers bekerja lebih bebas lagi, bukan malah dikebiri hak dan juga kewajiban mereka untuk bekerja menggali informasi, Pak Budi? Karena itulah tadi kan saya sudah sampaikan, bottom line-nya adalah kemerdekaan pers. Bahwa pemerintah menjamin kemerdekaan pers dan masyarakat untuk bersuara. Itu dulu fondasinya. Bahwa ada perkembangan teknologi dan lain-lain. Ini kan terus terang ini teknologi ini begitu cepat berkembang. Disrupsi. Sekarang free to air kayak TV, kayak Metro TV ini udah didisrupsi oleh sosial media. Sekarang anak-anak muda lebih banyak menonton sosial media atau mencari informasi lewat sosial media. Baik. Jadi ini memang harus kita diskusinya harus agak dingin, diskusinya perlu waktu yang agak lama sehingga pemahaman mengenai masalah di undang-undang penyiaran ini bisa kita selesaikan dengan lebih baik. Karena gini loh, betul. Kita harapkan seperti itu, Pak. Justru jangan ngebut buru-buru atau bahkan diam-diam gitu. Justru kemudian kita mengawal bagian itu. Silakan Bang Ege. Boleh, Pak Menteri. Ini Menteri Komunikasi kedua yang belajar ilmu komunikasi betul sama-sama. Sesudah almarhum Profesor Alwi Dahlan dulu ya. Ini Menteri Komunikasi yang belajar ilmu komunikasi. Nah yang pertama tadi setuju ya.
Pak Menteri bahwa semakin eksklusif berarti kan semakin komplit, semakin tajam menilai sesuatu yang perlu dijadikan sebagai bahan jurnalisme investigatif. Setuju ya Pak Menteri ya? Itu semakin tinggi nilainya, baik untuk ujian maupun artinya bagi bangsa dan negara. Tapi yang kedua, yang saya mau masuk Pak Menteri gini, kan banyak dengan perkembangan digitalisasi ini tadi, sebagaimana disampaikan oleh Aris Hasar, banyak teman-teman yang sekarang bikin podcast gitu ya, yang ternyata dengan sangat mudah melakukan investigasi. Jadi produk investigasi sekarang itu tidak usah kita bayangkan yang betul-betul persiapannya begitu mahal, begitu lama, dan itu bagus luar biasa. Ada beberapa yayasan, seperti misalnya mungkin teman-teman NGO yang melakukannya. Tapi ada juga sekarang yang melihat, lalu secara praktis merangkainya dan menayangkan di podcast-podcast mereka misalnya. Dulu mereka merasa tidak aman kalau hanya tercecer begitu saja, berusaha mendaftarkannya supaya masuk di bawah bidang jurnalistik. Sehingga ada semacam perlindungan. Sekarang malah begitu masuk dalam konteks jurnalistik, langsung ditangkap nih oleh undang-undang ini nantinya. Pertanyaan karena itu pertanyaan saya ke Pak Menteri maupun Pak Mas Bobi yang ada di sana. Apakah nanti podcast-podcast ini juga akan berpotensi terkena ancaman yang seperti ini? Kalau tidak dipikirkan secara sungguh-sungguh, artinya bukan hanya media-media penyiaran yang sedang ada saat ini, Anda puluhan ribu mungkin ada konten kreator yang juga ada ternyata di luar sana akan ikut segera terkena. Jadi ini bukan cuma persoalan stasiun-stasiun televisi dan lain-lain. Anda yang sedang punya podcast-podcast di mana-mana, yang mencoba mencari perlindungan di bawah kata jurnalistik atau jurnalisme, malah masuk dalam perangkap di sini. Baik, itu kita akan dengarkan jawabannya pemirsa. Usai jeda kami akan lanjutkan sesaat lagi. Ya, baik Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Bobi, saya minta tanggapan Anda lebih jauh dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali, bahwa ternyata ini bukan cuma untuk teman-teman jurnalis, tapi juga teman-teman konten kreator yang menciptakan podcast, mungkin konten di berbagai media sosial. Apakah memang juga akan mengancam mereka? Bagaimana penjelasan Anda? Tambah bingung kan ya? Ya betul itu. Makin bingung ini. Jadi begini, semua hukum itu kan harus mengatur ya, jangan sampai kita seperti berdebat seperti undang-undang ITE, hate speech yang kemarin sempat dibilang pasal karet diajukan ke MK, ternyata di situ sama sekali tidak ada masalah pelanggaran HAM. Ya ini kami harapkan juga tidak seperti itu. Nah, jadi dalam konteksnya di lembaga penyiaran dengan yang tadi disampaikan, kita ini kan harus mengatur juga mana yang merupakan lembaga penyiaran yang ranahnya KPI, mana yang ranahnya Dewan Pers. Dewan Pers itu kan ada insan pers, ada badan pers. Nah, kalau misalkan inilah yang membedakan dengan netizen yang membuat laporan-laporan yang konteksnya jurnalistik, itu juga harus diatur kan. Apakah kalau dia insan pers, tentu dia harus dilindungi oleh undang-undang pers. Tetapi bila mana dia adalah tidak memiliki izin pers ataupun dia tidak ada merupakan lembaga penyiaran, ya tentu itu ada ranahnya langsung di ranah cybercrime misalkan, atau di ranah hukum. Nah ini kan yang harus diatur pidana, jangan sampai ada pengecualian. Orang yang melakukan kegiatan penyiaran, orang yang melakukan kegiatan pers, tetapi dia bukan insan pers, tapi dia bukan lembaga ini. Kan intinya kita mengatur ini bahwa kalau lembaga penyiaran ada dispute, apakah insan pers ada dispute, itu ada mediatornya. Mediatornya itu KPI, atau inilah yang membedakan dengan netizen. Inilah yang namanya digitalisasi tadi. Inilah yang belum ada di tahun 99 dan di tahun 2002. Inilah yang harus kita atur. Kenapa? Karena ini adalah kegiatan siar, ini adalah kegiatan jurnalistik, tapi di frekuensi yang bukan frekuensi siar. Frekuensi siar dengan frekuensi telekomunikasi yang namanya OTT, itu undang-undangnya berbeda. Karena pasalnya mereka adalah kekayaan alam. Frekuensi itu ada kekayaan alam.
frekuensi siar itu termasuk pasal 33, frekuensi telekomunikasi itu juga. Nah, ini kan ada format yang penjelasannya baru. balik lagi ke digital, balik lagi ke pengaturan, kurang lebih seperti itu ya Pak Bobi ya. Ini ada satu tempat yang tidak tersentuh oleh pengaturan. Nah, ini yang jangan begitu. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan, ini ada netizen melakukan kegiatan penyiaran, melakukan kegiatan jurnalistik, tapi dia bukan insan pers. Dia tidak memiliki izin penyiaran. Nah, sama seperti misalkan kalau Metro kan ada di YouTube itu pasti ada, saya yakin lah pasti kalau izin lembaga penyiaran. Tapi misalkan jurnalistik, Kompasnya ada, tapi Kompasiana apakah dia itu termasuk insan pers? Nah, inilah yang membedakan, tetapi jangan sampai ada pengecualian. Itulah yang debat kusir yang sering di dalam pasal Undang-Undang ITE yang di MK akan sampai 6 kali untuk mencari apakah ada pelanggaran, itu tidak terbukti. Ya sama juga nanti kalau setelah kita soal Dewan Pers langsung saya minta penjelasan dari Mas Tra ya di sini ya Pak. Kebebasan berpendapat sesuai pasal 28F itu akan terbukti. Nah, ini maksudnya saya maksudkan legal drafting ini mungkin tidak memiliki pemahaman yang bisa dipahami oleh semua. Ini mungkin perlu diperbaiki karena dari substansi yang disampaikan kekhawatiran-kekhawatiran itu yang nggak ada gitu. Oh, tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh teman-teman pers. Tujuannya adalah soal bagaimana mengupdate teknologi dan digitalisasi, Mas Tra. Ya, pertama saya mencatat bahwa Menkominfo Pak Budi Ari yang kebetulan mantan wartawan menegaskan bahwa pemerintah menjaga kemerdekaan pers. Ya. Satu. Yang kedua, saya juga mencatat Mas Bobi menunjukkan bahwa ada kerancuan atau mungkin kebingungan dalam proses penyusunan draft RUU ini, kalau disebut sebagai draft RUU ini. Pertanyaanku adalah kemudian kok bisa ya kemudian DPR begitu saja menerima gitu, yang kemudian bahkan sudah menyusun rancangan untuk pembahasan berikutnya dengan mengacu sebuah draft atau rancangan undang-undang yang Mas Bobi sendiri sebagai wakil rakyat sudah meragukan kualitasnya. Gitu. Jadi ada di mana nih tenaga ahlinya DPR atau bahkan mungkin DPR-nya sendiri, anggota-anggota DPR yang kemudian menyusun itu. Kalau bicara tentang produk digital yang kemudian menjadi tadi yang Bang Enggi sampaikan misalnya podcast, Dewan Pers tahun lalu sudah mengeluarkan peraturan Dewan Pers tentang media sosial. Ya. Ada media sosial ada 4 kategori. Satu media sosial yang betul-betul adalah turunan dari lembaga pers. Misalnya Metro TV punya YouTube-nya Metro TV, dia punya officialnya. Maka itu adalah dia produk jurnalistik. Dia bertanggung jawab, Metro TV yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada misalnya orang-orang di pers itu yang kemudian ditugaskan mengembangkan media sosialnya. Ada aturannya. Kemudian misalnya kita sebut misalnya bocor halus di Tempo, misalnya back to BDM di Kompas dulu misalnya gitu. Atau mungkin di Metro TV juga atau di Media Indonesia punya juga. Program-program itu. Ya, itu masuk bagian tanggung jawab pers juga yang mengelola. Kemudian ada orang-orang wartawan misalnya atau jurnalis yang kemudian di atas kemauannya sendiri kemudian dia bikin podcast, bikin apapun. Kemudian tapi tidak terafiliasi dengan medianya. Peraturan Dewan Pers sudah menyatakan bahwa dia harus bertanggung jawab pribadi. Dia tidak bisa menggunakan Undang-Undang 40 tahun 1999 untuk melindungi. Terus kemudian yang keempat adalah para konten kreator yang kemudian mereka bikin sendiri kan pasti. Dan mereka tidak menyatakan sebagai sebuah entitas pers, ya udah mereka bertanggung jawab sendiri. Dari penjelasan Mas Bobi saya melihat bahwa nampaknya DPR dalam hal ini Mas Bobi mau memisahkan betul antara penyiaran dan pers. Padahal kembali lagi saya harus menyampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga penyiaran yang adalah badan pers gitu. Yang tunduk kepada Undang-Undang 40 tahun 1999 gitu. Dan di dalam rancangan undang-undang ini nampak sekali kebingungan itu, Mas Bobi. Karena misalnya saya baca pasal 3 di draft di rancangan undang-undang yang tanggal 27 Maret 2024. Di huruf pasal 3 huruf R, Mas Egi susah nih biasanya. Huruf R, dia mengatakan bahwa meningkatkan kualitas penganekaragaman isi siaran
dan konten siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nampaknya di sini kemudian ada kesenjangan nih. Masyarakat kita punya kebutuhan mengenai liputan-liputan Informasi atau laporan tertentu. investigasi jurnalistik yang eksklusif, ya kan? Tapi di sini juga ditampung, tetapi kemudian kok nggak boleh gitu, masyarakat Jadi kita. kontradiktif. Ya, Pasal Mas Ra? 4, pasal 4 dari RUU ini mengatakan bahwa penyiaran berfungsi sebagai media. G, kontrol sosial. Kemudian di pasal di berikutnya, selain kontrol sosial juga kemudian dia juga harus memberikan menunjukkan bahwa keadilan, kemudian juga ada fungsi-fungsi yang lain yang ini aku melihatnya bahwa kemudian DPR-nya juga bingung nih kayaknya betul-betul. Jadi sebaiknya memang ini ditunda atau gimana sih Mas Ra? Karena juga ditunda? Kalau dari dengan masyarakat target September sebaiknya ditunda lagi? Pers mengatakan sebaiknya tunda. Atau dibalik, apa sih perlunya undang-undang? Tadi kan udah ditanya, pertanyaan pertama saya kan urgensi gitu. Kalau perlunya sepertinya soal digitalisasi yang makin rumit, kaya, dan menarik. Dan ada semangat untuk dijaga sebagai sebuah sumber daya. Menurut saya, kalau dalam teknis penyusunan peraturan, pertanyaan saya gini, mana naskah akademiknya? Kenapa pentingnya mengatur dan mengelola digitalisasi ini sampai ada harus melarang eksklusivitas? Bukankah kekayaan digital tadi itu dia justru makin hidup karena ada banyaknya eksklusivitas liputan? Maka kita perlu tahu apa sih prediksi 50 tahun ke depan? Apa sih masalah kita hari ini? Nah itu semua harusnya dijawab di naskah akademik. Nah pertanyaan saya gampang nih. Pak Bobi sebagai legislator bisa nggak kasih tahu ada nggak naskah akademiknya? Harusnya ada ya. Itu harusnya ada. Itu kudu. Baik, sebentar. Kebetulan baik, saya minta tanggapan juga Pak Menteri karena di segmen terakhir ini Pak Menteri baru akan bergabung bersama kita. Tanggapan Anda lebih jauh Pak. Ini kan juga ada masukan yang lebih banyak. Jangan sampai kemudian ke depannya kekhawatiran lebih jauhnya dari masyarakat membungkam media bahkan menjadi corong propagandanya pemerintah yang mana sebenarnya publik memerlukan kebenaran untuk mereka mengambil sebuah keputusan. Pak Menteri? Hasil studi kami terhadap perkembangan digitalisasi di berbagai masyarakat di dunia, itu ada tawaran untuk membentuk yang namanya Social Media Council atau Dewan Sosial Media. Siapa saja anggota Dewan Sosial Media, akademisi, tokoh agama, masyarakat, unsur pers dan sebagainya. Karena untuk memediasi berbagai kontrol terhadap konten-konten sosial media harus diselesaikan oleh masyarakat. Makanya kita juga diskusi dengan UNESCO. UNESCO juga merekomendasikan untuk Social Media Council. Kebetulan teman-teman dari UGM, dari kampus UGM sudah mengkaji itu secara akademis tentang perlunya pembentukan Dewan Sosial Media di Indonesia untuk melakukan kontrol-kontrol itu. Menurut hemat kami, karena kecenderungan dan tren generasi mendatang ini mengkonsumsi media lewat kanal-kanal sosial media, bukan lewat alat-alat konvensional seperti TV, radio dan sebagainya. Nah karena itulah kebutuhan. Justru menurut hemat kami, nanti coba kita diskusikan dengan teman-teman di DPR, keperluannya malah pembentukan Dewan Sosial Media untuk mengatur atau menata semua problematika sosial media dan isinya. Begitu, Mbak Afi. Jaminannya apa Pak kalau Dewan Sosial Media ini juga tidak ada peran lebih jauhnya atau perpanjangan tangannya dari pemerintah, tetap harus independen juga? Tuh, kan tadi saya sudah bilang, unsur-unsurnya dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, civil society organization, CSO, dan berbagai unsur. Yang pasti ini, sosial media ini untuk, kan itu juga kita punya concern, ruang digital kita harus sehat. Kalau hoax, kebencian, fitnah, masa kita biarkan di ruang digital? Kan nggak benar juga kan? Begitu loh. Kita juga harus mendidik masyarakat kita untuk menggunakan sosial media dan untuk hal-hal yang produktif. Begitu loh. Baik.
Baik. Isinya cuma ruang digital kita fitnah, ujaran kebencian, hoax. Kan nggak sehat juga negara ini. Begitu loh Mbak. Baik, terima kasih Pak Budiari untuk bergabung bersama kami. Tadi Pak Bobi titipan pertanyaan dari Mas Haris Azhar, ini naskah akademiknya ada, bisakah terakses oleh publik untuk sama-sama mengawal jalannya draft RUU penyiaran ini? Harusnya bisa, karena tidak termasuk yang Iya, dikecualikan naskah sebagai rahasia akademik ini negara. sudah dibuat. Ini kan masih dalam internal DPR karena inisiatif DPR. Nanti setelah itu balik ke Komisi 1, tentu kita Komisi 1 yang akan mengundang stakeholder dan publik untuk sama-sama membahasnya. Nah, disitulah mungkin nanti antara partai ada yang setuju, ada yang tidak, ada masukan baru, ada yang merubah. Jadi ini adalah masih dalam taraf internal di DPR saja. Dan sekali lagi yang tadi saya sampaikan, saya nggak tahu ya berapa kali harus saya ulang, bahwa sebenarnya tidak ada masalah kebebasan pers yang dibungkam atau apa. Eksklusivitas itu bukannya maksudnya eksklusif itu dalam arti konten yang makin keren atau makin dalam, tapi eksklusivitas itu intinya adalah konten tersebut bisa dibahas oleh media lain. Jadi bukan ada membungkam, mau bikin apa aja boleh. Tapi yang saya lihat ini kelihatannya ada ego sektoral antara Dewan Pers dengan KPI ini untuk mengatur ranah penyiaran di platform media sosial atau di platform OTT kali ya. Jadi saya juga bingung, namanya dulu suruh dibilang bikin undang-undang cepat. Ini mau cepat malah nanti saja. Dan kalau kita lihat argumen-argumennya, bolak-baliknya pada kebebasan pers, kebebasan berpendapat. Itu kan tidak ada soal yang di sini. Eksklusivitas itu adalah bahwa konten tersebut bisa dibahas oleh media lain. Itu saja. Bentuknya mau isinya apa, yang paling keren, top notch, yang paling keren yang katanya Pak Bobi, saya harus jeda. Pak Bobi mau ikut lagi segmen berikutnya untuk merampungkan statement Anda, Pak Bobi. Nah ini yang jangan sampai perdebatan kita ini makin ngawur-ngawuran, intinya bahwa jangan Pak, ini bukan ngawuran, ini juga bagian dari kita menjaga proses yang legislasi yang berjalan di DPR. Pak Bobi, Anda mau bergabung lagi di segmen ini atau Anda sudah selesai di segmen ini? Izin kalau boleh saya lihat dulu karena saya masih di tengah-tengah rapat Terima kasih Pak Bobi. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda di diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Kita harus jeda dulu, kita lanjutkan sesaat lagi closing statement dari masing-masing narasumber saya. Baik, Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk masing-masing narsum, apakah Anda melihat bahwa di balik penjelasan, argumentasi, dan pro kontra yang ada di masyarakat, bahwa ternyata kita mengendus motif politik yang sangat kental di balik revisi undang-undang penyiaran ini, Mas Ra? Ya, Afi, DPR dan pemerintah itu lembaga politik, jadi pasti ada motif politik. Nah, cuman bagaimana mengemas motif politik itu dengan cerdas, itu yang paling penting. Dan saya kira DPR maupun pemerintah juga harus mengikuti perkembangan media. Jangan sampai mau mengatur tetapi sebenarnya kedodoran sendiri. Sehingga kemudian dalam fase itu kemudian kebingungan dan dengan mudah orang membaca ada motif politik yang mungkin praksis dan sesaat gitu. Yang mengabaikan kepentingan publik lebih besar. Oke, baik. Mas Haris Azhar. Ada dua hal singkat saya mau sampaikan. Ini soal perkembangan digital ini, dari sisi lainnya juga bisnis. Jadi saya pikir ini ada politik bisnis di sini yang sedang mau coba diatur dengan bahasa legislasi tentang peluangnya ke depan akan seperti apa. Nanti kelihatan siapa yang bisa masuk di sana. Karena pemain-pemain soal digitalisasi juga mulai kelihatan sekarang. Yang kedua menurut saya, dengan bahasa digitalisasi sepertinya ada yang ingin menggunakan suasana kesempatan ini untuk mengambil alih governance, tata kelola yang selama ini ada di Dewan Pers untuk diambil. Intinya apa? Intinya karena ada sejumlah media atau teman-teman jurnalis yang memang masih efektif, signifikan dan banyak membantu menyuarakan suara-suara publik. Dan ini akan dibungkam. Saya melihat ada kalau dari beberapa pembahasan legislasi di 2-3 tahun terakhir, ini teman-teman media masih penting untuk
kasih cengkraman yang kuat. Oke, Bang Ege. Pasti kental sekali politiknya, terutama karena Menteri Komunikasi kita kan dari pemerintahan yang sekarang mengatakan dia mau menjamin segala sesuatunya. Sementara yang akan datang itu Pak Prabowo itu dalam asta karyanya menyatakan yang pertama itu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Jadi ini untuk siapa ini? Kalau kedua pihak ini baik yang akan segera yang saat ini dan yang akan datang mengatakan tidak. Jadi ini ada seseorang mastermind-nya di belakangnya. Siapa itu? Ada seseorang susupannya? atau sekelompok. Nah bahkan yang kedua saya mau mengatakan semakin diberi contoh semakin keliru. Jadi saya nggak tahu nih nanti kelihatan nih partai-partai mana itu yang kemudian bisa mengatakan ini eksklusif itu maksudnya di luar yang saya katakan tadi. Semakin eksklusif semakin tinggi nilainya. Atau bahkan tadi terakhir Mas Bobi menyatakan ada hal jangan dibahas oleh media itu saja. Pertanyaan saya tolong jawab. Hal apa yang tidak boleh dibahas oleh media lain dan hanya media tertentu saja yang boleh membahas. Coba kasih contoh. Kasih contoh. Pembahasannya kita lanjut minggu depan kalau nggak bisa kasihan seluruh DPR yang lain loh. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Semoga diskusi yang menarik ini bisa juga menambah informasi Anda dan pemirsa. Peran media sebagai penyambung suara publik jangan sampai terkebiri dengan bayang-bayang rasa takut terusik oleh kritik. Masih ada waktu untuk duduk bersama mencari titik temu, dengarkan masukan, saran termasuk penolakan. Karena ada urusan yang lebih panjang dari sekedar menjaga kekuasaan, yaitu kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan lewat kebebasan penyiaran. Saya Afian Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV